Baik, kita langsung aja ya mulai. Siapkan editornya, silahkan teman-teman. Saya di sini menggunakan editor Sublime Text. Teman-teman bisa menggunakan editor yang lain ya, silahkan. Kemudian untuk rendernya kita nanti menggunakan browser. Saya Google Chrome sama Mozilla. Silahkan dipilih dua itu nanti. Saya buat folder baru misalnya di sini overlay Cheng seperti ini. uh, overlay overlay saja kita tarik, lepas. Oke. Kemudian buat satu buah file terlebih dahulu, namanya itu index.html. Oke. Nah kemudian buat satu buah file lagi itu CSS nya, klik kanan new file. Kita coba buat CSS nya dengan nama misalnya overlay .css seperti ini nantinya. Kemudian saya coba split supaya saya bisa melihat kedua scriptnya ya. Nah teman-teman tentunya fitur split ini sudah ada di tiap-tiap editor. Cukup kali segini. Oke. Nah kita coba buat dulu file indexnya nantinya. Oke, HTML kontrol spasi, saya coba buat seperti ini, overlay CSS. Jangan lupa di save. Kemudian yang pertama akan saya buat adalah bagian div secara keseluruhan, yaitu div wrappernya ya. Kita coba buat dulu. Oke, seperti ini div class main wrap seperti ini. Kemudian diikuti dengan penutupnya. Oke. Terus kemudian saya coba jalankan terlebih dahulu. Pada saat kita jalankan tentunya masih dalam keadaan kosong ya. Dia masih dalam keadaan kosong nantinya. Oke, ini overlay sudah siap. Terus kemudian yang berikutnya akan saya coba adalah itu di bagian CSS-nya. Biasanya saya mengerjakan sebuah web itu saya berurut ya dari atas sampai ke bagian bawah satu-satu biasanya saya. Gitu. Nah di sini saya coba cek dulu seperti ini. Kemudian jadi teman-teman kasih tanda gitu di sini. Div class main wrap, misalnya saya akan coba cetak sesuatu halo. Kemudian kembali ke web browsernya di sini. Web browsernya refresh, oke. Lalu berikan dulu terlebih dahulu untuk lebarnya itu kan, lebar si main wrap-nya itu berapa nantinya. Oke. Saya mau panggil selektor class main wrap di sini. Oke, seperti ini. Lalu kemudian berikan background colornya green. Lalu kemudian height-nya saya berikan sekitar 400 seperti ini. Dan hubungkan terlebih dahulu ya, karena file CSS kita nih belum terhubung nih. Link. Oke, relation style sheet seperti ini. Untuk type-nya text CSS dan menuju ke CSS kita overlay .css. Nah seperti ini. Oke, nanti teman-teman apabila sudah berhasil menghubungkan, nanti tampilannya terlihat seperti berikut, warna hijau ya. Nah ini seperti ini. Nah kali pertama kita membangun sebuah web, jangan lupa selalu di reset terlebih dahulu ya. Jadi selalu di reset dulu. Reset CSS resetnya saya coba tempatkan di bagian paling atas di sini. Nah jadi teman-teman jangan lupa untuk meresetnya terlebih dahulu. CSS reset bintang. Oke, selektor global, padding 0 pixel, kemudian marginnya 0 pixel juga seperti ini. Kalau 0 itu silahkan boleh pakai satuan, boleh enggak. Jadi bebas. Kalau di atas 1 ya harus gunakan satuan nantinya. Itu satuan maksud saya pixel persen itu ya, satuan itu. Kemudian kita coba running, hasilnya itu seperti berikut. Dia nggak ada jeda, jaraknya itu langsung yang tadi agak renggang, kemudian langsung nempel dia. Jadi mepet gitu ya.
Dan berikutnya yang akan saya lakukan adalah membuat 3 buah div. Eh, buat satu, sisanya di copy aja nanti gitu. Jadi kita buat satu div, fokus dulu di sini nantinya kan, fokus dulu. Satu div aja dulu nanti. Oke, itu dibuatnya seperti berikut ya. Karena pada saat kita hover, nah itu kita lihat tuh. Jadi pointernya itu jadi tangan, kursornya itu dia jadi pointer, panahnya itu jadi tangan kan. Nah ini dia. Artinya kita bisa menyimpulkan di sana itu ada efek anchornya nanti. Nah ini ada efek anchornya ya. Oke, di sini saya akan coba buat seperti berikut. A class, kemudian saya matikan dulu ya, saya matikan dulu di sini. Lalu berikutnya adalah saya coba buat div yang berada di dalam div class tersebut. Di sini saya buat sudah saya buat itu div class box item namanya saya di sini. Halo, aku di box. Save, jangan lupa. Kemudian kita running. Oke, halo aku di box. Oke, terus kemudian kelas ref. Hyperlinknya ketinggalan ya. Hyperlinknya, kelasnya di sini saya coba buat namanya itu main hover. Oke. Sorry tadi agak sedikit lupa. Anchor kan, anchor itu harus ada hyperlink reference-nya. Kemudian tambahkan kelas. Hasilnya nanti akan terlihat seperti berikut. Refresh. Oke, nah ini nanti. Kemudian belum kelihatan, kita harus styling dulu untuk main wrap-nya kali ya, biar ke tengah. Kita coba atur. Oke, kelas main wrap, width-nya saya coba berikan di sini itu sekitar 1200 pixel. Width 1200 pixel di sini. 1200 pixel, kemudian height-nya itu sekitar 400 pixel. Oke, hasilnya adalah seperti berikut. Oke, terus kemudian pada saat saya zoom out, ini kita buat ke tengah. Tekniknya adalah dengan memberikan margin auto tentunya. Margin, oke, margin, kemudian auto di sini seperti ini. Hasilnya adalah seperti berikut. Nanti dia akan ke tengah. Nah, seperti ini. Saya netralin lagi ya. View-nya saya akan coba kembalikan lagi ke 100%. Kemudian yang akan saya lakukan berikutnya adalah ke bagian box itemnya di sini. Nah, yang ini plus box item kita akan coba buat di sini box itemnya cukup panjang. Untuk box itemnya adalah seperti berikut. Kita coba berikan background color. Jadi teman-teman tuh harus selalu berikan div pada saat kita background pada saat kita bangun sebuah div nantinya. Background colornya saya coba buat misalnya apa nih, magenta seperti ini, magenta. Kemudian atur lebar sama height-nya. Jadi lebarnya di sini saya berikan sekitar 350 pixel. Kemudian height-nya itu sekitar 315 pixel. Hasil yang akan kita dapati itu adalah seperti berikut ya nanti. Nah ini dia. Oke, jadi teman-teman fokus di sana dulu aja. Kita div-divnya itu kita berikan background yang memang terlihat kontras nantinya. Terus kemudian ya, yang berikutnya akan kita coba lakukan lagi adalah saya coba memberikan padding nantinya di sini. Padding top sebesar sekitar 50 pixel. Oke, kita lihat dulu. Refresh. Padding top sebesar 50 pixel. Cuma mungkin saya akan coba komentari sedikit ya. Jadi teman-teman nanti nggak bingung padding itu untuk apa. Ini saya coba matikan terlebih dahulu deh. Jadi biar teman-teman nanti nggak bingung. Oke, nah seperti ini. Kemudian cukup. Tentunya hasilnya teman-teman bisa lihat seperti berikut. Ini dia. Oke, sudah.
Sudah ya. Saya lanjut lagi. Kita main grab box item nanti saya akan coba balik lagi ke sini. Box item. Terus kemudian main grab cukup, nggak ada perubahan. HTML-nya seperti itu dulu. Coba teman-teman coba ketik dulu. Terus berikutnya ya, saya coba lanjutkan lagi di sini. Saya akan coba ke div yang selanjutnya, itu untuk menampung ikonnya nanti, untuk membungkus ikonnya. Gitu. Jadi di dalam div class box item ini, saya akan coba tambahkan ikonnya nanti di sini. Oke, ikonnya saya menggunakan font awesome ya, ikonnya. Oke, i class fast kalau saya FA. Ini kelas prefix. Jadi teman-teman coba cari deh cara kerjanya si font awesome itu seperti apa nantinya. Kemudian saya coba ini ya, searching untuk font awesome CDN. Kemudian saya coba ambil saja, saya biasanya di CDNJS ini. Terus ini saya coba ambil yang CSS-nya. Kita copy, kemudian tempatkan di bagian paling atas di sini. Nantinya link rel saya coba tempatkan di bagian paling atas, saya paste di sini. Oke, ini saya paste ya. Oke, save, jangan lupa. Gitu. Seharusnya kelas prefix saya ini sudah muncul icon gear-nya itu ya, gerigi-nya itu sudah muncul seperti berikut nantinya. Refresh tuh, nah ini muncul kan dia. Oke, seperti ini. Oke, ikonnya agak sedikit berbeda ya. Ini saya menggunakan versi yang baru ikonnya. Jadi teman-teman silahkan, nggak perlu diikuti. Ikonnya bebas, terserah. Oke, yang berikutnya adalah saya coba fokus di cek dulu ya. HTML-nya dulu ya, HTML-nya yang heading-nya ini sama paragrafnya, HTML dulu deh. Saya coba fokus CSS-nya ntar dulu. Di sini saya akan coba buat nih div class, kemudian icon background-nya di sini. Oke, seperti ini. Kita coba masukkan yang tadi, yang ini. I class fast fa code, terus kemudian seperti berikut. Loh kok ada dua? Refresh. Loh kok ada dua? Di sini jika kita perhatikan itu ikonnya itu dia ada dua. Yang pertama adalah di bagian atas, kemudian yang saya hover ini, pada saat kita hover, kita lihat posisinya ada ikonnya juga. Gitu. Hanya dia tampak lebih besar, dia tampak lebih besar tentunya. Icon yang di belakangnya maksud saya. Nah, tekniknya kita buatkan dulu seperti ini, dua seperti ini. Kemudian tadi ya saya fokus di HTML dulu kan, H4-nya seperti ini. Terus kemudian saya akan coba buat misalnya apa nih, corporate solution. Oke. Kemudian hasilnya kita lihat seperti berikut. Corporate solution, dan ada sedikit paragraf ya, paragraf. Nah teman-teman masukkan saja paragraf dummy atau asal, paragraf asal. Kalau di editor Sublime itu saya tinggal mengetikkan lorem tab, itu langsung muncul gitu. Tinggal diambil saja, bebas paragrafnya, bebas, nggak perlu ikuti juga nggak masalah. Kemudian sisakan, jangan dihapus semua. Saya akan coba hapus paragrafnya beberapa lah. Tapi jangan dihapus semua. Segini aja ya. Seperti ini. Refresh. Oke, sip. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita cek dulu. Saya kira nggak ada tambahan lagi deh. Cukup seperti ini. Dan kita coba lakukan stylingnya kembali ya untuk CSS-nya ya. Box item, terus kemudian di sini saya akan coba buat seperti berikut. Itu border 1 pixel, kemudian solid,
Dan warnanya ya, warnanya saya inspeksi itu nilainya adalah D4 D4 E1 seperti ini. Oke. Ini border itu digunakan untuk di bagian samping ini ada bordernya nanti. Kalau kita refresh ya, itu dia. Ada bordernya warna sedikit keabu-abuan sih. Terus kemudian tuh shadow, oh ya shadow belum ya. Jadi hanya bordernya aja dia seperti ini. Kemudian berikutnya apa lagi nih? Border sudah. Terus kemudian ada position, cuma ntar dulu, overflow ntar dulu. Nah, oke, kita akan coba buat melengkung seperti yang ada di sini. Nih, kita lihat nih sudutnya. Jadi sudutnya itu dia nggak lancip, melainkan melengkung. Itu bagaimana sih kok dia bisa seperti itu? Itu kita menggunakan border radius kalau di CSS. Jadi kita belajar ini membuat sudutnya itu nggak terlalu menyiku atau dia benar-benar lancip gitu, nggak. Kita buat lengkungan dengan memberikan border radius nantinya seperti ini. Nah, border radius nilainya saya coba berikan sekitar 5 atau 6 piksel ya, 5 piksel deh. Jangan besar-besar ya, nanti kalau kita masukin border radiusnya kiri kanan terus kemudian kanan bawah kiri bawahnya itu besar-besar, maka dia benar-benar melengkung. Nah ini, oke, ini jadi border radiusnya. Saya coba klik kanan inspect element. Jadi teman-teman dibuat proporsional ya nanti ya. Kalau seandainya border radiusnya saya pukul rata di sini, ini benar-benar lengkungannya itu. Nah teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Sesuaikan saja nanti. Oke, baik, saya coba close dulu. Oke, saya coba sedikit saja, sekitar tadi 5 pixel. Kemudian berikutnya yang saya lakukan adalah ntar dulu ya, saya di sini ada banyak banget, cuma ntar dulu saya akan coba kerjakannya. Berikutnya kita coba ke bahas hover. Oke, hovernya kita coba bahas di sini. Pada saat saya hover, nah ini seperti ini. Kita harus hilangkan dulu efek garis bawahnya. Halo, apa kabar? Kita coba refresh. Nah ini, pada saat kita memiliki sebuah anchor, maka ketika kita menuliskan sesuatu pasti ada garis bawah, link ya. Secara default kan dia pasti ada efek garis bawahnya, gitu. Jadi kita harus coba hilangkan nanti. Selector class di sini. Oke, ini yang hovernya. Panggil main hover seperti ini. Kemudian kita coba buat text decoration none seperti ini. Main hover text decoration none, refresh. Sip, sudah nggak ada ya. Terus kemudian saya ada display, cuma nanti dulu. Oke, cuma nanti dulu. Di sini ada display, nanti dulu. Terus berikutnya adalah kita coba nge-hover iconnya nih. Kita coba nge-hover iconnya. Terus kemudian di sini saya akan coba buat seperti berikut. Main hover seperti ini. Kemudian yang saya hover itu si box itemnya. Tunggu, box item itu ada juga, box item ada juga. Cuma untuk saat ini yang akan saya coba hover adalah icon itemnya nantinya. Icon item. Oke, div class box item. Oke, icon item di sini. Oke, main hover. Di sini saya coba buat class, kemudian icon seperti ini. Icon item. Selektor icon item itu belum kita buat ya di HTML ya. Jadi si iconnya itu harus dibungkus terlebih dahulu nanti. Si iconnya itu harus dibungkus terlebih dahulu. Oke. Di sini. Div kemudian class icon item. Icon item seperti ini. Oke. Nah, icon item. Terus kemudian di sini saya akan coba lakukan styling, misalnya colornya
saya coba buat colornya adalah seperti berikut. Oke, AE7. Nah ini untuk iconnya itu, jadi iconnya yang tadinya warnanya, untuk saat ini warnanya memang agak-agak ungu gitu, kalau di over nanti jadi berubah seperti berikut. Nah ini, refresh dulu ya. Atau, oke, agak kebiru-biruan ya. Nah ini kalau kita over. Dan saya lanjutkan lagi, di sini saya akan coba berikan background colornya warna putih. Jadi pada saat saya hover, nggak cuma iconnya aja, melainkan backgroundnya juga ikut berubah. Refresh. Oke, nah itu dia. Ada backgroundnya di sana berubah kan. Oke, itu sip. Kemudian kalau kita lihat di sini backgroundnya dia ini ya, backgroundnya itu dia putih. Jadi memang belum begitu kelihatan untuk saat ini. Oke. Terus berikutnya adalah kita nanti berikan efek smoothnya ya, seperti biasa transition. Saya berikan 0,5 detik. Kemudian ES out untuk efeknya. Pada saat saya over ada efek smoothnya nantinya itu. Itu dia. Ada efek smoothnya ya teman-teman. Itu nanti di iconnya nanti kita juga buat, karena pada saat saya mau center itu iconnya nih ya, saya coba mouse lift ya, terlalu cepat transisinya. Sedangkan pada saat saya hover itu dia smooth, pada saat saya keluar itu terlalu cepat gitu. Oke, kita akan coba lanjutkan. Terus kemudian adalah yang box itemnya nih. Yang box itemnya saya akan coba kerjakan nih, box item. Oke, panggil di sini class box item seperti ini, selektor globalnya. Kemudian yang akan saya lakukan boxnya, box itemnya, cek dulu deh box item itu yang mana. Box item background colornya red. Saya ngetes ya. Oke, box item itu adalah yang bungkus si icon tersebut ya kan. Oke, ini box itemnya red. Kemudian saya akan coba buat hover efeknya, main hover, kemudian ke box itemnya. Oke, yang di hover main hover, tapi yang kena efek si box itemnya. Sorry, yang kena efek itu dua-duanya maksud saya. Oke, si main hovernya sama si box itemnya. Nah seperti ini, box item seperti ini. Kemudian, nah apa nih box itemnya nih? Background colornya ternyata sama dengan yang ada di atas. Dia itu, background colornya dia biru ya, biru ya. Seperti ini. Hasilnya itu akan terlihat seperti berikut kalau di over. Nah ini dia. Jika kita over warnanya biru dia. Oke, dan saya coba lanjutkan. Background colornya itu biru, lalu kemudian berikan efek transitionnya biar saya paling suka efek ini nih. Jadi nggak membosankan gitu ya kalau kita desain itu. Saya coba refresh. Ini dia. Oke, sudah mulai kelihatan. Pada saat di over di sini, nah backgroundnya itu jadi biru, kemudian iconnya backgroundnya jadi putih, terus iconnya jadi biru. Sama, yang di sini juga sama. Tuh, oke, background jadi biru, iconnya jadi biru, background iconnya putih. Nah ini, untuk iconnya di sana kenapa masih kecil? Tenang saja, nanti ukurannya kita bisa atur tentunya kan. Itu, oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah kita berikan efek shadow ya. Kita berikan efek shadow ya. Di sini deh. Pada saat saya hover, di sini nih saya mau berikan efek shadow, di sini bayangan. Tuh. Oke. Teman-teman bisa lihat gak? Tentunya bisa ya. Jadi ada bayangannya sedikit banget sih, nggak terlalu. Efek shadownya itu ada dia. Oke,
Saya coba buat tambahin di sini. Kita coba buat seperti ini. Main hover seperti ini. Main hover. Oke. Lalu berikutnya adalah kita menambahkan efek shadow-nya. Oke. Hover seperti ini. Kemudian icon, lalu kemudian terus fast. Icon fast nih. Saya sedang mengerjakan yang icon yang di bagian bawah, yang ini nanti efek shadow-nya itu. Kita akan coba buat. Nantinya tunggu. Kalau saya kerjakan yang ini mungkin teman-teman gak akan lihat ya. Nanti dulu deh. Saya akan coba hapus dulu yang ini. Biar lebih ini ya. Oke, seperti ini. Kita udah hovernya nanti ya. Oke. Berikutnya adalah H4 sama yang paragrafnya. Nih, H4 yang ini sama paragrafnya. Ketika kita hover yang tadi warnanya itu sedikit keabu-abuan, nggak hitam itu ya, warnanya keabu-abuan, itu jadi putih ketika di hover. Nah ini kita coba. Oke, di sini saya akan coba buat seperti berikut. Class main hover seperti ini. Kemudian kita coba hover si box item. Nah ini box item. Terus kemudian ke H4-nya. Nah ini H4 seperti ini. Ketika di hover warna hurufnya saya mau ganti merah ya. Saya mau ganti merah. Hasilnya seperti apa sih? Refresh nggak dapet. Kenapa? Main hover box item H4. Jadi kita sedikit ada kesalahan nih. Kita cek dulu. Box item. Oh salah dong. Ini harusnya div class ini, si iconnya ini, terus kemudian H4 sama paragraf itu harusnya berada di dalam di sini. Harus ke dalam dia. Nah ini harus ke dalam, di dalam si boxnya itu. Iconnya yang ini masukin juga. Nah teman-teman harus masukkan juga ya. Nih ini blok dari H4, dari paragraf sampai div class icon BG cut. Kemudian masukin ke box item, masukkan ke sini, enter, kemudian paste. Nah seperti ini. Nah ini kalau kita copy paste tuh berantakan, teman-teman harus rapikan, nggak boleh seperti ini. Itu rapikan pelan-pelan aja. Nah ini saya coba rapikan dari paragraf H4, kemudian div yang ini tab. Terus kemudian ini tab juga. Nah ini dia. Hasilnya terlihat seperti berikut ya. Jadi div class box item itu membungkus div class icon item, div class icon BG nantinya. Gitu. Nah ini seperti berikut hasilnya, kita lihat. Itu di dalam, kalau di over, coba teman-teman lihat itu di sana. H4-nya berubah kan, corporate solution-nya jadi warna merah. Gitu. Tentunya kita nggak warna merah ya. Saya coba berikan warna putih nantinya. Kita coba refresh di sini. Refresh. Perfect. Terus kemudian untuk paragrafnya warnanya sama. Mengingat sekarang itu warnanya ungu. Jadi kita coba buat juga di sini. Main hover. Kemudian hover class P. Seperti ini. Class P, selektor tag P, main hover P, ini tambahin box itemnya. Box item seperti ini, P. Colornya kita jadikan putih juga. Ini dia. Ketika kita hover H4 sama paragrafnya itu jadi putih ya nanti ya. Perfect. Nah seperti ini. Terus kemudian yang akan kita lakukan adalah
melakukan styling untuk icon-iconnya. Kan icon yang ada di sini kan dia iconnya masih kecil tuh. Harus dibesarin dulu. Kita besarkan iconnya seperti berikut ya. Nah, di sini icon item panggil ya icon item ya. Saya coba scroll dulu sebentar. Icon item, selector class icon item seperti ini. Oke, nih saya icon item yang ini panggil di sini. Kemudian kita coba supaya iconnya bisa ke tengah, kita berikan margin auto nanti di sini. Refresh ya, harusnya iconnya berada di tengah. Oh, displaynya nih harus disetting nih. Kalau nggak ada display kan dia mau dia nanti. Icon item displaynya itu saya akan coba flex, display flex. Kita coba dulu deh display flexnya. Nggak begitu kelihatan, sorry. Oh, text align center kan icon di sini kan huruf. Nah, ini kita lihat refresh. Nah, itu halo apa kabarnya saya coba hapus ya. Kayaknya kita sudah selesai halo apa kabarnya. Kita nggak perlu tandai lagi. Saya tadi coba menandai dengan menuliskan halo apa kabar itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba buat height sama width-nya. Nih, display itu kelihatannya di sini nanti. Height-nya saya berikan sekitar 97 pixel, width-nya sekitar 97 pixel. Hasilnya itu akan terlihat seperti berikut. Refresh. Oke, ini font size-nya kalau teman-teman nggak kelihatan, misalnya background color-nya yellow deh, saya coba kasih lihat. Tapi ini saya hapus ya background-nya nanti. Nah, itu. Nah, ini iconnya ini, hati-hati. Font size-nya kita coba atur font size-nya di sana. Si icon itemnya itu berapa? Oke. Font size-nya kita berikan sekitar 48 pixel. Oke, 48 pixel itu. Kita coba refresh. Hasilnya adalah seperti berikut. Ini dia. Terus kemudian warnanya kita jadikan putih dia. Color. Nah, seperti ini. Warnanya itu kita jadikan putih di sini. Kita lihat di sana itu ikonnya putih kan semuanya, backgroundnya itu yang biru. Itu refresh. Nah, ini dia. Kalau kita over, itu jadi warna biru. Nah, terus kemudian kenapa sih itu kita nempel banget posnya di bagian atas? Ini harus diberikan jarak gitu kan. Kita berikan misalnya text align center, saya sudah coba buat. Kalau biar bisa ke tengah di sini bagaimana? Persis proporsional tengahnya. Itu saya coba berikan ini. Justify content seperti ini, center. Kita lihat ya, jalan nggak? Nggak jalan karena nggak ada displaynya. Display flex. Kita coba inline flex, sorry. Tunggu, displaynya itu flex, benar. Content center, display flex. Kita lihat dulu ya display flexnya ya. Masih belum ada perubahan. Oke, transition displaynya flex, yet index border radius. Cek dulu display flag, align item center. Kita coba refresh. Oke, seperti itu. Kalau seandainya displaynya saya matikan, kita lihat efeknya jalan nggak? Efeknya nggak jalan untuk yang align centernya. Jadi displaynya kita setting display flex seperti ini. Pada saat kita over, hasilnya terlihat seperti itu ya. Oke, sudah mendekati nih, Nah, lagi-lagi supaya membuat lingkaran yang ada di sini, buletan di sana lingkaran,
maka border radiusnya di setting ya. Border radiusnya saya akan coba setting sekitar 50%. Oke, dari ukuran aslinya yaitu height 97 dan width 97, maka hasilnya adalah seperti berikut. Tuh. Perfect dia. Terus kemudian untuk backgroundnya ya, jadi untuk background ini saya ambil aja deh background si ini yang warna biru itu. Saya coba klik kanan inspect element. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya. Untuk backgroundnya memang saya ketik. Kenapa? Itu bukan warna biru, dia itu warna gradasi. Nah ini dia, di sini ada backgroundnya itu. Kalau teman-teman ambil itu warna gradasi ya. Jadi jangan sampai dipukul rata warna biru gitu, salah dong nanti. Kurang aja sih, kurang menarik tampilannya. Saya paste di sini, save, kemudian view-nya saya coba aktifkan dulu. Oke, dan hasilnya seperti berikut ya. Perfect. Jadi agak samar, sisi sebelah kiri itu agak lebih gelap dibanding sisi sebelah kanan itu. Ketika saya over, oke, perfect seperti ini. Oke, cek dulu. Pas di over, backgroundnya itu putih. Pas di over, backgroundnya putih. Jadi harus diperbaiki untuk yang icon itemnya nanti. Itu icon itemnya yang tadi ya, yang box item box icon bg flash. Oke. Saya coba lanjut lagi sekarang ke nih. Kalau saya hover, iconnya itu jadi, kita lihat iconnya dia jadi backgroundnya doang ya, backgroundnya aja itu aja. Div class icon item hover nantinya harusnya ada nanti di sini untuk icon itemnya. Oke, kita coba cek dulu icon item hover. Kayaknya tadi udah deh. Background, kita cek dulu. Hati-hati, bukan background color ya, background saja nantinya, background. Oke, nah seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi sekarang ke bagian icon backgroundnya itu, icon backgroundnya yang ini tuh, yang besar itu. Cara buatnya bagaimana? Oke, kita coba ya. Di sini yang berikutnya akan saya lakukan adalah, kita cek dulu sebentar. Nah, melanjutkan ke bagian bawah, sektor icon BG seperti ini. Nih, icon BG yang ini. Kemudian saya coba panggil font size-nya, saya coba bener-bener besarin ya font size icon BG-nya itu di sana. Kita cek dulu icon BG font size-nya itu sekitar 300 pixel. Oke, seperti ini. Kita lihat untuk yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian dikasih warnanya itu kita coba berikan warna putih. Refresh. Oke, sip. Dan berikutnya adalah kita akan coba memberikan efeknya ya, efek untuk si icon BG-nya ini seperti apa nanti. Icon BG, terus kemudian scroll ke bawah. Nih, saya coba panggil icon BG-nya terlebih dahulu. Sebentar, icon BG-nya background color red, magenta cyan. Saya coba buat cyan di sini. Kita coba cyan. Oke, nah yang ini kita setting itu overflow-nya kita berikan hide supaya
kepotong nanti ya. Kalau di Photoshop itu di cropping ya, di masking, clipping mask. Nah ini dia seperti ini, kepotong kan dia. Terus kemudian saya akan coba buatkan topnya itu 0, lalu kemudian leftnya itu 0, dan Z index di sini saya akan coba berikan 1 karena tumpang tindih. Ini kita akan berikan efek tumpang tindih ya. Nggak begitu kelihatan, di sini belum begitu kelihatan. Kan kalau kita lihat di sini itu, nah itu dia backgroundnya di bagian paling bawah, terus nabrak sama di nabrak background bagian atas ini. Kayak ikonnya kan nyentuh tuh. Jadi Z indexnya di setting itu nanti. Z indexnya kita coba buat 1, topnya 0, leftnya itu 0 juga. Posisinya di sini masih nggak kelihatan. Nanti kita atur dulu ya. Oke, terus kemudian saya coba lanjut lagi. Position, overflow, hidden. Nih, saya coba jalankan. Ini bekerja, absolute. Refresh. Kemudian, oke, nah ini. Kalau saya zoom out, absolute itu di pojok sisi sebelah kiri. Gitu. Mungkin teman-teman agak bingung ini ya, karena ini memang position absolute relatif itu agak-agak sulit. Teman-teman bisa cari referensinya ya. Jadi position absolute relatif itu kita bisa menggeser-geser elemen mirip kayak padding margin, tapi kita bisa bergerak bebas gitu kemana-mana. Oke, Z indexnya kita setting 1, kemudian supaya pada saat saya zoom out itu dia nggak kesini, masih di sini, maka posisinya kita berikan relatif untuk si box yang ini. Box si pembungkusnya, icon BG ini ada di mana? Box item kan? Box item, tambahin position relatif, hasilnya adalah seperti berikut. Balik dia ke sini. Position relatif, sebentar, Z indexnya 2, absolute position relatif, sebentar dulu, icon item, bentar. Icon item position relatif. Oke, bener, position relatif. Otomatis saya kayaknya ada yang kurang. Position relatif itu dia ada di, ya kan, box itemnya juga dikasih ya. Ini dikasih, box itemnya juga dikasih. Background box item di sini. Saya akan coba buat position relatif seperti ini. Harusnya dia balik lagi ke sini. Oke, terus supaya si div yang berada di bawahnya itu mereka terlihat, tentunya ikonnya berikan Z index 2 di sini. Tadi kan Z index itu kita berikan 1 ya. Nah, ini kita berikan 2. Jadi 2 itu di posisi paling atas. Dia nambah. Kalau di Photoshop itu dia di paling atas. Kalau minus dia ke bawah. Nanti hasilnya adalah seperti berikut. Tuh, seperti ini dia nanti. Gitu. Oke, terus kemudian saya coba lanjutkan lagi. Posnya sudah kita dapatkan seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi ya di box itemnya nih. Box itemnya ternyata kita masih banyak yang belum kita berikan. Ciannya saya matikan ya, ciannya ya. Jadi ciannya ini saya matikan terlebih dahulu. Ya, saya buang aja. Kemudian refresh. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian untuk yang box itemnya kita lakukan styling deh box itemnya. Oke, width sama height-nya itu hati-hati, width sama height-nya. Oke, sebentar, box item, background color red, border radius magenta. Box itemnya saya ngedouble teman-teman. Jadi ini saya pindahin ya. Ini hapus dulu. Salah ketik saya. Nggak ada masalah di sini. Nah, sebentar. Nggak ada masalah. Nih. Background colornya kan magenta, box item background colornya magenta. Kemudian positionnya berikan relatif seperti ini. Kita coba. Oke, nah itu maksud saya seperti itu. Oke, posisinya relatif, lalu kemudian supaya nanti nggak terlalu menyentuh, saya balik lagi ke sini. Ini box itemnya ini perlu banyak modifikasi nanti.
Itu saya lanjutkan lagi ya. Kita fokus di icon BG-nya. Masih difokus di icon BG-nya. Oke, kita coba scroll icon BG-nya. Oke, font size 300, color, terus kemudian top left Z index position absolute. Kemudian box item H4. Di sini saya akan coba buat box item H4. Lakukan styling box item H4 itu. Nih. Hurufnya itu kita buat seperti itu ya. Box item H4. Kita coba buat seperti ini. Box item, kemudian H4, lakukan styling. Oke, di sini. Kemudian berikan font size itu sekitar 24 pixel. Hasil yang kita dapati itu seperti berikut. Untuk yang di sana nggak begitu kelihatan. Ini kayaknya perlu dikedepanin lagi ya. Si H4-nya itu. Caranya bagaimana? Setting posisinya relatif, nanti kelihatan dia harusnya. Masih Z indeksnya kita berikan 2 supaya ke depan ya. Tuh, corporate solution perfect, itu sudah terlihat saya. Lalu kemudian yang akan saya lakukan adalah Z index 2, kemudian position relatif sudah, font family, colornya ini warna hurufnya saya akan coba buat warnanya itu seperti berikut: 21, 25, 29. Seperti ini. Warna hurufnya harusnya di sini akan sedikit berbeda nanti. Oke, perfect, di sana sudah terlihat. Dan untuk font family-nya itu dia menggunakan Montserrat. Jadi teman-teman nanti bisa ke Google Font saja. Oke, seperti ini. Lalu kita coba masuk dan searching Montserrat di sini. Klik. Stylenya saya coba pilih 700. Saya coba pilih 700 stylenya. Kemudian berikan ini ya, berikan di CSS kita ngimport. Klik kanan copy, tempatkan di bagian paling atas. Ngimport kita seperti ini. Oke, terus font family-nya ambil di sini. Kita copy, paste di sini. Oke. Save. Kemudian kita coba running, hasilnya seperti apa. Seharusnya sudah terlihat hurufnya. Oke, perfect. Itu corporate solution-nya itu sudah benar-benar kepanggil untuk hurufnya. Font width-nya saya berikan 700. Kita lihat tingkat ketebalannya kita berikan sedikit ya. Font width 700. Perfect, di sana sudah. Dan berikutnya adalah berikan margin top, margin bottom supaya margin top 10 pixel dan margin bottomnya 10 pixel nantinya, supaya nggak bersentuhan corporate solution-nya di sana. Jadi supaya nggak bersentuhan nanti. Itu dia, kita berikan jarak seperti itu. Untuk membuat tulisan kita berada di tengah, jadi teman-teman di sini kita bisa memberikan text align center ya. Text align center hasilnya dia akan ke tengah seperti itu. Dan saya coba lanjutkan lagi untuk bagian paragrafnya. Kita coba ke bagian paragraf deh. Nah, ini dia. Untuk bagian paragraf ini tentunya nggak terlalu berbeda jauh. Box item seperti ini. Kemudian panggil selektor tag-nya yaitu 4. Selektor tag-nya yaitu P, bukan A4, sorry. Font size-nya kita coba berikan sekitar 16 pixel seperti ini. Kita lihat. Position relatifnya diberikan ya. Position relatifnya mengingat dia itu saat ini di bagian paling bawah. Z indexnya kita coba aktifkan supaya dia terdorong ke atas nanti. Nah, itu ke atas. Lalu kemudian font family-nya itu
kita ke Google Font lagi di sini. Oke, tadi kita sudah buka ya Google Font. Nah, di sini saya coba searching, itu dia pakai iStock. Jenis hurufnya iStock. Oke nih, iStock. Kemudian tingkat ketebalannya itu 400. Select the style, cek dulu. Tadi saya Montserrat sudah, sepertinya saya harus remove aja deh. Oke, saya gunakan iStock saja. Ambil ya, ambil, tempatkan di bagian paling atas. Jadi sebenarnya teman-teman bisa langsung sebenarnya sih tadi bisa langsung ambil 2 huruf sekaligus. Cuma saya coba satu-satu gitu. Saya di sini coba gunakan satu-satu aja. Ini kita copy, kemudian tempatkan di bagian ini. Oke, seperti ini. Stop, font weight-nya 400. Jadi font weight itu harus dikasih. Kalau kita menginspeksi hurufnya mereka, huruf yang ada di template tersebut menggunakan font weight 400, maka juga harus diberikan ya untuk font weight-nya itu. Nah, ini dia. Font weight-nya 400, kemudian iStock sans serif. Tunggu, kenapa saya itu jadi inline? Jadi cetak miring, ahref. Saya cek dulu nih, kenapa nih? Di sini saya coba cek dulu. Ini saya coba close. Regular italic saya salah ambil. Harusnya ini. Saya salah ambil ya. Oke. Ini harusnya. Copy. Kemudian saya coba tempatkan di bagian paling atas. Saya salah ambil tadi importnya di sini. Sebentar. Ini dia. Kita coba copy, kemudian tempatkan di bagian paling atas. Save. Dan hasilnya kita dapati seperti berikut. Perfect. Atur untuk text align-nya supaya dia bisa ke tengah dengan memberikan text align center. Text align center seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti itu. Dan kemudian atur line height-nya supaya agak sedikit renggang. Line height-nya nanti kita coba atur. Line height-nya sekitar 1,7. Oke, 1,7 di sini bukan pixel ya. Agak renggang dia nanti itu. Nah, itu dia line height-nya. Kemudian kayaknya kita sudah semua ya. Tinggal memperbaiki bagian background-nya itu di sana. Saya coba kasih warna dulu deh ini. Ini 30, 36. Oke, save dan kita coba lihat untuk paragrafnya warnanya perfect seperti itu. Oke, saya coba cek dulu di sini. Dan nih, kita coba kembali lagi ke yang tadi. Background yang ini. Ini harusnya kita ada tambahan. Oke, di sini untuk yang icon BG-nya, kita coba ke atas. Icon BG-nya di sini. Cek dulu overflow hidden. Oke, perfect. Icon BG overflow hidden. Icon BG position absolute benar. Overflow hidden. Cek dulu icon item. Ini harusnya kepotong. Kemudian dia jadi nggak kepotong karena di box item kita ada yang kurang. Oke, box item kita nih. Box itemnya ya, saya coba cek dulu ya. Overflow kita berikan. Overflow hidden seperti ini. Hasilnya seharusnya ketutup dia. Oke, seperti itu. Dan backgroundnya supaya nggak terlihat magenta itu box itemnya dihapus aja di sini. Refresh. Nah, itu dia seperti ini. Terus kemudian untuk yang warnanya hijau ini teman-teman bisa hapus nanti ya.
Namun sebelum dihapus, saya akan coba berikan padding yang tadi di awal tadi itu mau saya berikan padding di sini. Kita kembali ke main graph, padding, top. Oke. Berapa nih? 100 pixel? Apa 50? Oke, 100 aja ya. 100 oke juga sih. Itu nantinya. Terus kemudian backgroundnya itu dihilangkan, background color greennya ini, karena kita sudah selesai. Refresh. Oke, nah seperti itu. Dan jaraknya ya, jaraknya supaya ada margin atas, kanan, bawah, kirinya ini harus diatur nih. Tapi jangan pakai margin, melainkan padding di box itemnya. Box itemnya saya akan coba berikan padding atas bawah 30, kanan kirinya 10 pixel. Hasilnya itu akan terlihat seperti berikut. Oke, perfect. Ini kalau saya oke, sebentar. Ini kalau saya inspect, kita lihat itu ada jarak paddingnya yang tadi. Sebentar, box itemnya tuh, paddingnya itu ya di sana. Oke. Terus kemudian kalau kita hover, background yang ini jangan putih, si iconnya itu ini nggak boleh tuh, icon BG nya. Oke, icon BG kalau di hover yang ini, kita cek icon BG nya ya. Icon BG nya itu ini dia nih. Saya taruh di mana? Paling bawah aja ya. Main di sini, main hover seperti ini. Kemudian saya akan coba panggil si iconnya. Class icon BG seperti ini. Icon BG itu yang ini, yang besar itu iconnya ya. Kemudian hover, kebalik. Nah, ini ditempatkan di sini terlebih dahulu icon BG, terus kemudian class fastnya yang ini. Backgroundnya itu saya menggunakan bukan background, dia lebih tepatnya ke warna seperti ini. Kemudian kita berikan warna 0 itu hitam, terus kemudian opacity-nya saya setting 0,1. Hasilnya itu akan terlihat seperti berikut. Kita coba lihat di sini. Oke. Nah, itu ya. Jadi terlihat seperti ini. Tinggal efek transitionnya aja nanti. Ini kan pada saat kita hover, dia pergerakannya itu cepat kalau kita lift. Kalau kita lift, mouse enternya smooth. Liftnya yang masalah. Itu liftnya. Jadi kita berikan transition di box itemnya. Tadi kita sudah kerjakan ya, box item. Oke, ini sudah icon hover, icon item sudah. Terus kemudian saya coba cek dulu box item. Oke. Main hover box item. Transition. Oke, sudah. Kemudian icon item sudah juga ya. Nih, kalau kita hover ke sini, ini dia nih, di icon itemnya kita berikan transition. Kita coba ya transition di sini 0,5 seperti ini. Oke, yes, out seperti ini. Oke, itu efek yang iconnya. Oke, efek yang iconnya. Terus kemudian yang kotaknya kita cari lagi. Sebenarnya kita sudah buat, hanya di box itemnya itu kita belum kasih. Box item. Nah, di sini transitionnya kita berikan. Transition 0,5 detik di sini. Yesing out, dan hasilnya terlihat seperti berikut. Oke, mouse enter, mouse leave. Itu dia smooth banget gitu. Tapi tunggu, ini kenapa saya ngeblok seperti ini ya?
Jadi ada yang sedikit terlewat nih, sebentar. Tipikalnya dia ngeblok. Saya akan coba href-nya dulu. Oke, ini harus diberikan. Jadi di anchor-nya di sini ada sedikit tambahan ya untuk yang main hover-nya. Itu kita berikan display-nya inline block nantinya. Nih, kenapa sih seperti itu? Kita lihat background color-nya red. Ini kan si anchor-nya nih. Kita lihat hasilnya itu ngeblok kalau di hover nantinya. Nggak kelihatan soalnya di bagian paling bawah sih. Ini di setting display. Saya coba blok dulu deh, semoga aja kelihatan. Nah itu dia, harus diberikan inline block nantinya. Jadi jangan ngeblok, melainkan inline block. Refresh. Oke. Perfect. Ini tinggal di copy aja ke sebelahnya nanti. Gitu. Ini saya matikan background color red-nya, save, dan kita coba buat seperti ini. Oke, perfect. Nah ini dia hasilnya. Jadi teman-teman bisa nambahin satu lagi ya, tinggal di copy aja di sini. Dari anchor-nya, klik kanan copy, paste di bawahnya, satu, buat lagi, enter dulu, paste, save, dan hasilnya adalah seperti berikut. Nah ini, oke, langsung jadi ya. Kita tinggal mengganti ikonnya aja nanti, gitu. Nah itu tadi teknik overlay, mungkin agak sedikit panjang ya, karena memang ini agak sedikit berbeda dengan teknik yang sebelumnya. Di pertemuan berikutnya saya akan coba tutorial lainnya deh. Cara membuat ya mungkin parallax effects, kemudian fade effect dan yang lainnya. Oke, nah ini. Cuma sepertinya saya akan coba fokus di CSS dulu. Nah, oke, nah ini teman-teman nanti saya coba upload dan file atau scriptnya bisa teman-teman ambil di blog ya, di artikel. Oke. Mungkin cukup itu saja. Jadi pelan-pelan aja yang penting. Silahkan teman-teman bisa coba ya. Sampai ketemu di artikel dan tutorial berikutnya. Gitu. Terima kasih.